Tapi kisah berikutnya, ya Allah sebut dalam Al-Qur'an tentang kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain. Allah sebut dalam surat Al-Kahfi ayat 83, "Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra." Mereka bertanya kepada engkau tentang Dzulqarnain. Katakanlah wahai Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian tentang Dzulqarnain. Disebut dalam riwayatnya lemah, orang Yahudi ingin ngetes Nabi, mereka ingin tanya sesuatu dan tanya yang susah-susah. Namun Allah kasih wahyu kepada Nabi sebelum mereka sampai. Kata Nabi SAW, wahai orang-orang Yahudi, kalian tentu ingin ngetes saya lagi kan? Mau saya kabarkan kepada kalian apa yang kalian mau tanyakan atau kalian kabarkan kepada aku? Kata mereka, engkau Muhammad kabarkan kepada kami, apa sih yang kami ingin tanyakan? Kata Rasulullah, kalian ingin tanya tentang Dzulqarnain kan? Sa'atlu alaikum minhu dzikr. Aku akan menyebutkan cerita sebagian tentang Dzulqarnain. Inna makkanna lahu fil ard. Kami berikan dia kekuasaan di atas muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan dia sebab-sebab ilmu yang buat dia menguasai alam semesta. Dzulqarnain ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia seorang raja yang saleh, ataukah dia seorang hamba biasa yang saleh, ataukah dia seorang nabi? Ya, masing-masing mendatangkan dalil. Bahkan ada sebagian mengatakan dia malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi. Disebutkan dalam sebagian riwayat, Umar bin Khattab mendengar seorang berteriak, "Ya Dzulqarnain." Kata Umar menegur orang tersebut, "Kalian ini tidak cukup namain anak-anak kalian dengan nama-nama para nabi, sekarang nama-nama para malaikat lagi dinamakan." Sehingga menurut riwayat ini Umar menganggap Dzulqarnain adalah nama malaikat yang Allah utus ke atas muka bumi untuk menguasai bumi. Namun kebanyakan ahli tafsir mengatakan Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh. Sehingga disebutkan tidak ada orang menguasai dunia kecuali 4 orang, 2 kafir, 2 mukmin. Yang 2 kafir yaitu Namrud dan Fir'aun, adapun yang mukmin adalah Sulaiman dan Dzulqarnain. Sulaiman dan Dzulqarnain. Sebagian ulama berpendapat Dzulqarnain hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pun tidak ada sanadnya, cuma disebutkan oleh para salaf. Dzulqarnain hidup di zaman Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka mengatakan Dzulqarnain yang dimaksud bukanlah Alexander Agung, Iskandar Agung, ya, Iskandar Al-Makedoni, ya, yang disebutkan dia Alexander atau kita sebut Iskandar. Kalau Barat bilang apa? Alexander, ya. Kalau kita bilang apa? Iskandar. Mirip-mirip tapi seperti apa namanya? Yusuf jadi Joseph ya misalnya. Apa lagi? Juleha jadi Julia ya. Daud jadi apa? David ya. Jadi Iskandar disebut mereka Alexander ya. Nah, ada yang mengatakan dimaksud dengan Dzulqarnain adalah Alexander ini. Alexander bin Philips kalau nggak salah ya. Intinya dia menguasai alam semesta dari Yunani. Namun dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena Alexander dia hidup itu sekitar 300 tahun sebelum Nabi Isa. Jadi jauh setelah zaman Nabi Ibrahim. Sementara Dzulqarnain di zaman Nabi Ibrahim. Ini sebagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia mengatakan tidak mungkin. Yang pertama, masanya berbeda. Dzulqarnain di masa Nabi Ibrahim, Alexander Agung ini di masa ratusan tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Alexander ini dari Yunani dan gurunya adalah Aristoteles. Dia kafir. Adapun Dzulqarnain adalah seorang yang beriman. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membantah orang yang mengatakan Alexander Agung atau Iskandar Al-Makedoni adalah Dzulqarnain. Yang benar dia bukan Dzulqarnain. Adapun Syekh bin Baz rahimahullahu taala berpendapat Dzulqarnain adalah seorang nabi. Kenapa? Karena disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Allah mengatakan qulna ya dzal qarnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Kami berkata kepada Dzulqarnain, silakan apa yang kau kehendaki lakukan kepada mereka. Kau ingin adab atau mengadab mereka atau kau ingin berbuat baik kepada mereka. Allah mengatakan kulna. Seakan-akan Allah berbicara dengan Dzulqarnain. Jadi Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah taala yang lebih kuat Dzulqarnain adalah seorang nabi. Intinya di masalah khilaf apakah dia seorang nabi atau bukan, ataukah seorang raja atau seorang hamba soleh yang biasa. Dan kenapa dinamakan Dzulqarnain? Al-Qarn bahasa Arab artinya tanduk. Dzulqarnain artinya pemilik 2 tanduk.
Kenapa dikatakan pemilik dua tanduk? Ini pun ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Antum bisa baca kesimpulannya dalam tafsir Al-Baghawi. Di awal-awal ayat ini dia mengatakan dinamakan Dzulqarnain banyak pendapat. Di antaranya disebutkan Dzulqarnain ini punya tanduk. Di sini benar-benar tanduk dan dia selalu menutup kepalanya dengan imamah, dengan sorban. Ya. Dikatakan dia adalah orang yang pertama pakai sorban. Kenapa? Untuk menutup tanduknya yang nampak, maka dia tutup dengan sorban. Ini pun tidak ada sanadnya ya. Ada yang mengatakan Dzulqarnain, dikatakan dia Dzulqarnain milik dua tanduk karena dia menguasai Persia dan Romawi. Romawi dikatakan tanduk, Persia dikatakan artinya dia menguasai dua negara adidaya, dia kuasai ya timur dan barat ya, sehingga dikatakan dia memiliki dua tanduk disebut dengan Dzulqarnain. Gelar dia sang pemilik dua tanduk. Ada yang mengatakan dikatakan dia milik dua tanduk karena dia berjalan selalu punya kepang dua. Ini kebiasaan orang dulu. Karena dalam bahasa Arab korn juga artinya kepang. Kepang seperti dalam hadis Rasulullah SAW waktu putrinya meninggalnya kata Rasulullah SAW, buatlah rambutnya salah satu kurun, jadikanlah rambutnya menjadi 3 kepangan. Maka wanita istri putri Nabi waktu meninggal dunia dibuat 3 kepang ya sebelum di kafan. Sehingga dikatakan Dzulqarnain dia punya 2 kepang. Dia pakai rambut di kepang, rambut panjang dia berjalan sehingga orang memberi gelar dia dengan sang Dzulqarnain itu seorang yang memiliki 2 kepang rambut. Ini tentunya tradisi zaman dahulu ya. Antum jangan sekarang kemudian bikin 2 kepang ya. Orang sekarang kalau punya kepang, rambut panjang seperti perempuan nanti dibilang apa? Bencong ya. Beda-beda. Tradisi berubah. Kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, orang masih pakai kepang. Perang mereka kepang rambut ke mereka, rambut panjang mereka perang. Nah, ada lagi yang berpendapat Dzulqarnain ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa dikatakan dia Dzulqarnain? Karena dia berjihad, kemudian dia ditangkap oleh musuh, kemudian ditikam kepalanya salah satu sampai dia meninggal dunia. Kemudian Allah hidupkan dia lagi. Kemudian dia memerangi mereka, mengalahkan mereka. Kemudian dia berperang lagi, berjihad, ditangkap lagi oleh musuh, ditikam lagi salah satu kepalanya, bagian kepalanya. Sehingga kemudian dia mati, dibangkit oleh Allah menyerang mereka lagi. Sehingga disebut dengan pemilik 2 kepang. Sampai ada kabar-kabar yang berlebihan dalam buku-buku tafsir dikatakan Dzulqarnain punya kuda. Dia ikat kudanya di bintang. Tapi ini terlalu jauh ya. Yang benar wallahu a'lam bishawab, intinya dia seorang yang soleh atau raja yang soleh yang Allah membuat dia menguasai dunia, diberi kehebatan. Ya, dia hidup di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dia ketemu Nabi Ibrahim bahkan tawaf bareng bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita tidak tahu berita selanjutnya kecuali sekedar itu saja. Dan sampai kepada kita berita dalam Al-Qur'an Dzulqarnain lah yang membangun Sad, yaitu benteng yang menghalangi siapa? Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana Allah kabarkan dalam surat Al-Kahfi ya.